Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ajam Alamin dari Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yaitu Torekenbarheid Criminal Responsibility, Criminal Liability. Salah satu filsuf besar pada abad ke-20, Rescue Pond, memberikan arti dari pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau penjatuhan hukuman atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya. Bertanggung jawab menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan delik haruslah dikatakan normal. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban. Pasal 44 KUHP. Arti kesalahan dalam hukum pidana. Perkembangan hukum pidana yang awalnya merujuk pada ajaran perbuatan pidana untuk dapat menjatuhkan sanksi kepada orang berubah menjadi penjatuhan pidana. Diisyaratkan karena adanya kesalahan pada si pelaku. Staff Jonderson Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana dengan merujuk keadaan psikis pelaku dengan hubungannya terhadap perbuatannya. Dengan kata lain, keadaan psikis atau jiwa si pelaku menjadikannya perbuatan dapat dicelakan. Dalam hukum pidana, kesalahan memiliki beberapa arti, yaitu kesalahan dalam arti yang luas, berarti pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung makna dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahannya dalam bentuk kesengajaan, dolus, dan kealpaan atau kulpa. Oke, yang pertama itu kesengajaan atau dolus. Apakah yang diartikan dengan sengaja? KUHP tidak memberikan definisi. Tunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MPT, Memory Toasting. Kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui. Jadi sengaja berarti menghendaki dan mengetahui yang dilakukan. Terhadap beberapa ajaran terkait kesengajaan atau dolus. Terdapat beberapa ajaran terkait kesengajaan atau dolus. Yang pertama yaitu dolus premediatus. Bentuk ini mengacu pada rumusan delik yang mensyaratkan unsur dengan rencana lebih dahulu. Yang kedua itu dolus determinatus. Kesengajaan dalam arti yang pasti, semisalnya pelaku menghendaki matinya orang tertentu. Yang ketiga yaitu dolus indeterminatus. Kesengajaan dalam arti tidak pasti, semisal pelaku menembak ke arah gerombolan orang. Yang keempat yaitu dolus repentinus. Kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Selanjutnya itu dolus inderectus. Kesengajaan untuk melakukan delik akan tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki. Selanjutnya itu dolus generalis. Pada delik ini harus ada hubungan kausul antara perbuatan dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Selanjutnya yaitu kealpaan atau kulpa. Kealpaan didasari pada perbuatan yang alpa, sembrono, teledor, kurang hati-hati atau kurang menduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Pada dasarnya orang berpikir dan berbuat secara sadar. Dalam kealpaan, kesadaran pelaku tidak berjalan secara tepat karena bentuk dari kealpaan ini dapat dibagi dalam dua bentuk. Yakni yang pertama, kealpaan yang disadari. Di sini si pelaku dapat menyadari tentang hal yang dilakukannya beserta akibatnya. Akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
Yang kedua yaitu kealpaan yang tidak disadari. Di sini pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Oke, selanjutnya materi yaitu tentang alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik tetapi tidak dipidana. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan tersebut atau memaafkan perbuatan tersebut. Yang pertama itu tidak mampu bertanggung jawab. Alasan pemaaf yang berasal dari diri pelaku. Dengan demikian berlaku asas teori of pointless punishment, teori hukuman yang tidak perlu. Yang kedua yaitu daya paksa. Daya paksa merupakan terjemahan dari opemage yang menurut Utrecht untuk kekuatan suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan. Pembelaan. Yang ketiga yaitu pembelaan terpaksa. Esensi dari pembelaan terpaksa ialah pelaku melakukan tindakan untuk menghindari kejahatan yang lebih besar atau menghindari bahaya yang mengancam. Oke, selanjutnya yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas. Pembelaan yang didasari kegoncangan jiwa yang hebat sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa melampaui batas. Oke, selanjutnya itu melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. Selanjutnya itu perintah jabatan terdapat postulat yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada pihak yang memberikan perintah. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Oke, mungkin itu saja video tentang materi pertanggungjawaban pidana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.